Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Pada pertemuan yang kedua ini, materi SBY, kalau kemarin sudah saya bahas tentang menerapkan ragam hias, pada bahan tekstil, untuk yang kedua ini menerapkan ragam hias pada bahan kayu. Ini masih dalam satu bab, cuma yang kemarin itu bahan tekstil atau kain, kalau sekarang menerapkan ragam hias pada bahan kayu. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kalian membaca bismillah nanti akan bisa menyerap ilmu dengan maksimal. Pada materi ini nanti yang akan saya terangkan ada 3 sub pokok. Yang pertama, penerapan ragam hias pada bahan kayu. Yang kedua, contoh penerapan ragam hias pada kayu. Dan yang ketiga, teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Yang pertama dulu, penerapan ragam hias pada bahan kayu. Penerapan ragam hias selain pada bahan tekstil atau kain bisa juga diterapkan pada bahan kayu. Kemudian ragam hias itu sebenarnya tidak hanya pada 2 bahan ini. Contoh, pada bahan cor atau dinding langsung mau dibuat ragam hias juga bisa. Kemudian nanti ragam hias itu dibuat seperti stiker atau wallpaper dinding juga bisa, karena sekarang kemajuan teknologi itu sangat berkembang, jadi nanti akan dipermudah untuk membuat sebuah ragam hias entah itu pada bahan apapun itu. Kemudian fungsi ragam hias itu tidak hanya untuk menambah nilai estetika. Yang dimaksud nilai estetika itu adalah nilai keindahan, tetapi juga memiliki simbol atau makna yang terkandung dalam ragam hias tersebut. Ragam hias memiliki makna itu karena disepakati oleh masyarakat atau menjadi suatu ciri khas dari setiap daerah tertentu. Contohnya, ragam hias bergambarkan burung cendrawasih. Karena ciri khas atau burung cendrawasih itu asli dari Papua, berarti itu bisa dijadikan simbol dari daerah Papua. Contoh lain, Kudus itu ada simbolnya Menara Kudus. Kemudian Bandung itu ada Gedung Sate. Kemudian ada Jakarta atau DKI Jakarta itu ada Menara Monas. Nah, itu bisa disebut sebagai simbol dari setiap daerah masing-masing. Kemudian bahan kayu nanti dapat digunakan untuk kegunaan tertentu. Contoh, kayu bisa digunakan untuk perabotan rumah tangga. Ini yang paling sering digunakan. Contoh meja, kursi, lemari. Dan kayu juga bisa dijadikan bagian dari bahan bangunan. Contoh, tiang menggunakan kayu juga banyak. Pintu itu ya pasti atau bukan pasti lah, tapi kebanyakan mayoritas menggunakan bahan kayu. Dan juga jendela. Banyak perabotan dari kayu dan bagian bangunan untuk menambah nilai estetika dan menambah daya jualnya. Jadi berarti ada 3 fungsi sebenarnya. 1, ragam hias itu nanti bisa menambah nilai keindahan atau estetika. 2, bisa memiliki simbol atau makna yang terkandung dalam ragam hias tersebut itu sesuai dengan ciri khas dari daerah tertentu. Yang ketiga, bisa menambah daya jual. Saya misalkan saja ada sebuah meja yang hanya polosan. Contoh, biasanya jasa jualnya hanya saya buat contoh itu 100.000 lah satu meja. Kemudian tetapi kalau
ditambahkan dengan ragam hias, entah itu ragam hias dari daerah mana atau simbol mana atau flora atau fauna, itu nanti akan menambah nilai estetikanya dan juga menambah daya jualnya yang awalnya hanya 100.000 bahkan bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, karena membuat ragam hias di dalam kayu itu nanti membutuhkan satu ketelitian, teknik, waktu, jadi daya jualnya akan lebih tinggi. Ragam hias yang digunakan pada bahan kayu itu sama dengan bahan tekstil atau objeknya itu sama. Mau mengambil ragam hias flora bisa. Jadi ragam hias yang membentuk pola-pola dari bagian-bagian tumbuhan, bisa dari akar, bisa diambil dari daunnya, dari batangnya, dari bunganya, dan bagian tubuh lainnya. Bisa juga dijadikan satu kesatuan, ada akarnya, ada daunnya, ada batangnya, ada bunganya juga boleh. Sebagai contoh di gambar yang kedua, kalau yang pertama itu namanya, kalau di daerah sini namanya talenan. Itu biasanya untuk tataan, untuk mengiris lombok, mengiris bawang, mengiris tomat dan lain sebagainya. Nah, ketika tataan itu hanya sebuah kayu polos, nah itu nanti daya jualnya juga akan sama dengan yang lain. Tetapi kalau dibuat seperti ada yang motif bunga, matahari, terus bunga sakura dan lain sebagainya, itu nanti akan menambah daya jualnya dan juga nilai keindahan atau estetikanya. Gambar kedua itu meja. Di situ menggunakan objek flora yang awalnya hanya meja polos, kemudian dikasih ragam hias seperti itu. Jadi nanti akan lebih indah lagi. Yang B, ragam hias fauna. Ragam hias fauna merupakan ragam hias yang diambil dari bentuk gambar motif hewan. Kalau motif hewan di sini itu bebas, mau mengambil hewan apapun itu terserah yang membuat ragam hias tersebut. Tetapi memang yang paling banyak atau paling sering digunakan, contoh ada kupu-kupu, ada burung, ada gajah, ada sapi, itu yang memang yang paling sering digunakan. Karena kupu-kupu itu bisa dikatakan hewan yang kecil tapi ada keindahan tersendiri. Burung juga ada keindahan sendiri, ada keunikan sendiri. Bahkan setiap burung itu pasti ada berbeda-beda. Ada yang burung kenari itu bagaimana, burung cendrawasih itu bagaimana, burung jalak itu bagaimana. Nah, jadi itu yang paling sering digunakan atau diambil untuk sebagai objek. Yang ketiga ada ragam hias geometris. Kalau ragam hias geometris adalah motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris dan digayakan sesuai imajinasi pembuatnya. Gambar yang pertama itu ragam hias bisa dipadukan seperti itu. Jadi ada ragam hias geometris 1, 2, 3, 4, 5 itu jadikan satu dalam satu objek atau gambar. Atau yang gambar kedua itu satu motif tetapi dijadikan berulang-ulang. Yang D, ragam hias figuratif, itu berupa objek manusia yang digambarkan atau berupa keunikan dari setiap daerah atau jadi ciri khas dari daerah masing-masing tersebut. Contoh ondel-ondel dari Jakarta, menara Kudus dari Kudus, tari reok Ponorogo dan lain sebagainya. Ragam hias figuratif dapat dijumpai pada pintu, jendela, dan bagian rumah yang lainnya. Contohnya di sini itu saya ambil contoh gambar ondel-ondel dari daerah Jakarta. Yang kedua, contoh penerapan ragam hias. Kalau penerapan ragam hias pada bahan kayu itu biasanya memang dilakukan dengan cara menggambar langsung di atas kayu atau mengukirnya, kemudian diberikan warna. Ragam hias pada bahan kayu dapat ditemukan pada barang-barang kerajinan daerah. Contoh di sini seperti tameng. Kalau tameng yang
ada warna putihnya sebelah kiri itu tameng dari suku Dayak Kalimantan, yang kanannya itu dari tameng Papua. Soal nomor 1, di atas ada gambar merupakan ragam bias jenis flora, fauna, geometris, dan figuratif. Yang kedua, fungsi ragam bias akan menambah nilai estetika. Yang dimaksud nilai estetika itu adalah kenyamanan atau keindahan, ketertarikan atau keberhasilan. Yang ketiga, teknik penerapan ragam bias pada bahan kayu. Penerapan ragam bias pada bahan kayu bisa dilakukan dengan cara mengukir. Seperti tadi yang saya katakan, bisa mengukir ataupun menggambar, atau juga bisa menggabungkan keduanya, mengukir dan menggambar. Pengertian mengukir adalah membentuk tonjolan dan cekungan berbentuk ragam bias pada permukaan kayu dengan menggunakan alat pahat. Alat utama dalam mengukir terdiri dari kayu sendiri, alat pahatnya, kemudian pemukul dari kayu. Kenapa menggunakan pemukul dari kayu? Karena ketika nanti kalian menggunakan pemukul dari besi, nanti daya tekanannya akan lebih besar, jadi nanti akan resiko kayu itu pecah atau tidak bisa membentuk motif yang kalian inginkan. Kemudian jenis-jenis pahat ada 4. Yang pertama, pahat kuku atau pahat penguku. Ini berbentuk seperti kuku manusia, ada lengkungan sedikit. Pahat ini digunakan untuk mengerjakan bagian lengkung atau lengkungan, bisa bagian melingkar, membentuk cembung dan cekung. Gambarnya ada di bawahnya. Kemudian pahat lurus atau pahat penyilat berbentuk lurus. Pahat ini digunakan untuk mengerjakan bagian lurus rata, membuat dasaran dari mengukir dan membuat siku-siku pada tepi ukiran. Yang C, pahat lengkung setengah bulatan atau pahat kol, berbentuk melengkung dengan belahan setengah bulatan. Alat ini digunakan untuk mengerjakan bagian cekung yang tidak dapat dikerjakan pada pahat kuku. Yang terakhir, pahat miring atau pahat wengot, berbentuk miring meruncing dan tajam sebelah. Kalau alat ini itu digunakan untuk membersihkan sudut-sudut sela dari ukiran. Nah, setiap pengukir itu pasti nanti ada sudut-sudut sela yang entah itu ada yang kurang rapi atau ada masih kayu yang menempel dalam ukiran, itu nanti bisa dibersihkan dengan pahat miring. Nah, ini contoh gambar yang paling atas itu pahat lurus, kemudian yang tengah pahat lengkung atau kol, yang bawah pahat miring. Kemudian langkah-langkah dalam membuat ragam bias ukiran. Yang pertama, siapkan dulu bahan kayu dan alat mengukirnya. Alat mengukir tadi ada kayunya, kemudian ada alat mengukirnya atau alat pahatnya dan pemukul kayu. Yang kedua, membuat rancangan gambar ragam hias yang akan dibuat. Yang ketiga, membuat sketsa ragam hias pada kayu. Yang keempat, langsung diukir menggunakan alat pahat sedikit demi sedikit sesuai dengan sketsa yang kalian buat. Dan yang terakhir, memberikan warna. Kemudian yang terakhir, tadi soal yang di tengah-tengah ada 2, sekarang 2 lagi. Yang ketiga, pahat miring digunakan untuk A, mengerjakan bagian lengkung, B, membersihkan sudut sela-sela, C, membuat siku-siku, D, membuat cembung. Yang keempat, ragam hias figuratif Menara Monas dari daerah A, Kudus, DKI Jakarta, Bandung, dan Banten. Baik, sekian untuk pertemuan yang kedua. Untuk kalian tetap semangat dalam belajar walaupun masih dalam sistem jarak jauh. Kemudian jangan sering keluyuran walaupun menurut kalian keluyuran itu masih diperlukan, tetapi karena pandemi ini masih merajalela di Indonesia, khususnya juga di daerah Kudus itu masih zona merah,
direnungkan dulu atau ditahan dulu untuk sekedar keluar nongkrong-nongkrong yang tidak jelas. Oke, sekian. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.